Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmawati, CGP Angkatan 11, Kota Jambi. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Agus Senario, pengajar Ibu Sarifa Ermawati, dan saya sendiri calon guru penggerak Rosmawati. Rancangan tindakan aksi nyata. Tujuan aksi nyata meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi internal pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Posisi kontrol yang ideal dilakukan terhadap murid. Latar belakang, banyaknya peraturan yang dilanggar oleh murid dan mereka mendapatkan hukuman. Murid tidak menyukai itu karena murid belum terbiasa dan belum tumbuh nilai-nilai kebajikan dalam diri sehingga perlu membiasakan dan memudayakan nilai-nilai kebajikan sehingga tertanam. Dimulai dengan membuat kesepakatan kelas dan lingkungan sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya inti positif, menyusun keyakinan kelas, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, rekan sejawat, dan perlengkapan membuat keyakinan kelas. Tolak ukur terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan guru. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi oleh guru, mapel, dan juga dalam pelayanan BK. Bagaimana budaya positif? Guru memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif, menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Ya, baiklah, kita akan mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif SMP Negeri 17 Kota Jambi, penyebaran pemahaman, penyerapan pengalaman. Yang sudah hadir dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif untuk tugas teman-teman kita yang dalam proses CGP calon penggerak. Kita sama-sama mendukungnya dan dengan kehadiran kita di sini semoga membantu mereka semua sebagai mewakili dari kepala sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita doakan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan terima dua Ibu Neti dan Ibu Rosmawati bisa lancar kegiatannya sampai akhir. Itu bisa yang kami dapat sampaikan dan kita dengarkan apa yang disampaikan ilmu yang sudah mereka dapatkan dalam kegiatan-kegiatan kemarin yang sosialisasikan kepada kita semua. Mudah-mudahan itu juga menjadi ilmu bagi kita dalam melaksanakan tugas kita. Demikianlah yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terus
terutama buat Bapak Riko, karena cuma satu bapaknya jadi saya sebut, buat rekan-rekan sejawat lainnya, guru yang luar biasa sudah mampu sudah bisa datang ke sini untuk menghadiri undangan kami. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit aksi nyata diseminasi budaya positif SMP Negeri 17 Kota Jambi. Perkenalkan saya Rosmawati, SOM CGP Angkatan 11 dari Kota Jambi. Ini adalah bentuk support system dari SMP Negeri 17 Kota Jambi yang telah menyiapkan waktunya untuk membantu saya untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan budaya positif. Nanti kalau ada gangguan sedikit di luar bisa tetap tenang ya Bapak Ibu. Oke. Apa itu diseminasi? Yaitu suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Lebih singkat, diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi targetnya di kelas 7. Jadi kami memberikan dampak positif ini, dampak disiplin positif ke kelas 7. Selanjutnya, sebenarnya ini ada game, tapi cobalah nanti Ibu Ayu boleh. Ini ada game karena ini berhubungan dengan disiplin positif. Boleh berpasangan, Pak Riko mungkin jangan dulu berpasangan. Jadi yang berpasangan, sudah ada pasangannya, boleh dibantu sama teman-teman untuk memegang temannya yang satu, tangannya posisinya yang A adalah memegang dengan sekuat tenaga. Kita anggap satu yang dia pegang menyimpan emas atau barang berharga di genggaman tangannya. Yang teman satunya sekuat tenaga juga, dia boleh mengintimidasi, boleh merayu, berusaha membuka tangan temannya. Kita coba ya, apa yang kita ambil dari pelajaran ini. Jadi yang satu sekuat tenaga mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman, yang satunya sekuat tenaga juga, dia berjuang, kita merayu, mengintimidasi untuk dia bisa membuka. Silakan. 1, 2, 3. Selama 5 menit saja Kak Rahmat. Iya. Benarkan. Sudah terbuka. Terima kasih. Sudah, stop ya, sudah terbuka. Oke, kita lihat apakah Anda atau yang B membuka kepalan tangan Anda. Mengapa dan apa alasannya? Coba siapa yang terbuka tadi dari Bu Pika sama Bu Ning? Geli. Coba deh. Geli diklitik-klitik. Apa alasannya terbuka tadi? Diklitikin memang geli. Jadi dia udah kena kontrolnya ya. Terus apa alasannya kalau dia cara membukanya tadi? Saya berusaha untuk membuka dengan trik yang saya punya, dengan cara apapun biar itu kepala tangan terbuka. Luar biasa ya. Jadi agak luar biasa ya, pokoknya dia sudah berusaha membuka. Sebenarnya ini adalah kegiatannya cuma menentukan kendali kita mempertahankan atau kendali kita untuk membuka. Jadi semuanya ada pada diri kita sendiri. Nah, ini yang mau kita terapkan ke murid kita. Jadi tadi ada banyak tindakan benar atau salah, sebenarnya balik ke muridnya mau ikut atau tidak. Itu yang kita ambil dari game ini. Sebenarnya masih banyak, tapi terserahnya ini ada satu. Tanggapan refleksinya, kemungkinan jawaban kita berharap pertanyaan pertama, kedua bervariasi. Tentu kalau saya Bunda tanya, masing-masing orang punya jawaban yang berbeda. Tapi kita cukup mengambil yang tadi sebagai contoh saja. Artinya kita membuat ada memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup. Ini berhubungan dengan disiplin positif. Selanjutnya, ini teorinya ya, bisa dibacakan. Nah, disiplin positif yang mau saya diseminasikan adalah dengan tujuan menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang dihargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, mereka telah memiliki intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi dan tindakan, terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, selama ini kita tahu anak-anak melakukan disiplin karena
karena apa? Apakah dari dorongan dari dalam atau dorongan dari luar? Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, intinya saat kita menerapkan positif dengan harapan Bapak Ibu wali kelas 7 sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin ini yang diharapkan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal itu tentu kita belajar dari yang namanya P5. P5 itu ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berdekat global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai yang diharapkan ada pada peserta didik kita. Selanjutnya nilai-nilai kebaikan yang universal mungkin ada sikap dari murid, adanya rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya pada murid kita ini ada, ya, cuman tidak nampak dan tidak begitu menonjol. Sebenarnya mereka punya ini. Nah, ini mungkin kita sebagai guru memahami atau mengenali. Ternyata ada sikap-sikap dari murid kita, ada loh yang ini. Hanya kita selalu kalau ada yang mereka salah ya sudah, nilai-nilai ini hilang. Ya, ini mungkin tugas kita ke depan. Ya, kita carilah sikap-sikap kebajikan yang murid kita punya. Selanjutnya ada keterampilan hidup. Nah, tadi di project juga belajar tentang keterampilan hidup. Mungkin ada yang saat melakukan proyek melihat sekali ya, yang ini ada yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain, sangat beraktivitas ya, banyak petunjuk hidup. Ada enggak di anak kita nih yang peduli? Ada penalarannya baik, ada bekerja sama sangat ada ya, tadi apalagi di proyek sudah terlihat keberanian, keingintahuan, usaha, dan keluasan, fleksibilitas, dan berorganisasi. Artinya anak kita punya nilai-nilai ini. Nah, cuman kita yang memang kurang juga peka terhadap mereka, dan kalau mereka sudah membuat satu kesalahan ya sudah hilang yang tadi kebaikan ini. Mungkin ini sebagai guru kita juga mempunyai nilai-nilai ini untuk dilihat ke anak-anak didik kita. Selanjutnya nilai-nilai universal yang lainnya apa? Empati. Ini rasa empati sudah sangat sering kita lihat, mungkin ada iuran di kelas, kalau ada yang berduka, salah satu kalau ada teman bersedih ya. Suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Semuanya ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus ada di sekolah kita, terutama kepada anak-anak murid kita. Nah, ini nilai-nilainya saya saja ya, ini banyak sekali nih. Ini ada kan kebersihan, saya tidak bacakan, cukup dilihat saja. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita susun dalam bentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah ya. Artinya nilai-nilai yang kita tanamkan ini kan sebenarnya ada rumusannya. Jadi sebelum masuk seperti ini adalah rumusan-rumusan untuk keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang mana? Saat dia masuk tepat waktu, berarti nilai kebajikan yang kita tanamkan adalah dia seorang yang disiplin, itu nilai kebajikan. Terus semua warga kelas menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, itu nilai apa yang kita tanamkan? Nilai kepedulian. Nah, selanjutnya begitu. Saat guru menjelaskan, murid menyimak, itu nilai apa yang kita tanamkan, saudara? Menghargai. Nah, itu adalah salah satu nilai kebaikan. Mengikuti semua proses belajar, dia mengerjakan PR, itu nilai apa yang kita tanamkan? Nilai tanggung jawab. Nah, ya, saat mereka mengerjakan tugasnya dengan sendiri, menyelesaikan tugasnya, itu nanti nilai mandiri. Sebenarnya ini yang diharapkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan hanya kita buat ini lunak keyakinan kelas, tapi ada nilai-nilai yang mau kita ambil dan mau kita tanamkan.
Itu tujuan dari diseminasi yang kali ini saya sampaikan, biar kita lebih tahu juga. Jujur, Bunda sendiri juga baru tahu ini ada yang mau ditanamkan. Pikir cuma sekedar ya mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Nah, bagaimana peserta didik kita mengikuti semua keyakinan kelas ini? Tentu ada 3 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada dalam diri kita sendiri, itu 2 hal ya. 2 hal. Yang kedua ada dari faktor orang lain. Kita lihat nanti di sini. Nah, nanti kita bahas yang itu. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi berakhir di disiplin positif, nilai-nilai kebaikan berakhirnya pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini ada sedikit tentang disiplin positif juga, 5 kebutuhan dasar manusia. Selain kita melihat perilaku baik mereka, kita harus lihat juga murid itu seperti apa sih. Ada 5 yang harus kita tahu sebagai guru juga, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, ya, pakaian, makanan, keamanan, dan kesehatan. Mungkin ada anak murid kita yang masih di level ini, ya, jangankan kita tanya PR, masalah perut aja dia belum beres, ya, gitu. Terus yang kedua, kasih sayang. Entah berapa banyak siswa kita yang belum mendapatkan ini. Nah, di sekolah dia berharap dia dapat yang ini. Jadi guru di mana sih dia kurangnya, disitulah kita mengisi kekosongannya. Selanjutnya penguasaan, harga diri ingin dianggap berprestasi diakui. Tapi kadang banyak penguasaan ini banyak yang salah digunakannya, misalnya kayak yang lari ikut ke belakang, minggat, bolos. Nah, itu menguasai teman-temannya. Dia berharap itu adalah tindakan yang baik. Selanjutnya kebebasan, mandiri dan memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Semuanya ada di kontrol diri. Nah, kesenangan yang mana? Tertawa, bahagia, mengganggu orang lain, itu salah satu kesenangan. Dia minggat salah satu kesenangan. Jadi dia pengen mencari kesenangan dia. Nah, inilah tugas kita sebagai guru, ya, mengingatkan mana yang senang, yang merugikan, mana yang senang memang tidak merugikan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kontrol guru. Nah, coba perhatikan kita di mana posisi kita. 5 kontrol guru itu ada 1 sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum atau tidak, misalnya, atau pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum tuh saja melakukan hal-hal yang dibuat datang terlambat, lari keliling lapangan, penghukum. Karena penghukum beda dengan kesepakatan kelas. Penghukum terjadinya tiba-tiba dihukum dia. Datang terlambat, bersihin WC misalnya. Kalau pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Dia salah terlambat, capeknya lari, sudah diingatkan kayak ibu tadi ya. Ayo Allah, kayak Bu Ayu, tolong Bu Ayu. Bu Ayu di posisi mana? Pembuat merasa bersalah kah? Ya Allah, capek dan aku hari ini Bunda menghadapi anak-anak, seperti itu. Selanjutnya ada guru sebagai teman. Nah, teman itu dia mungkin ada teman yang anak murid yang bisa curhat dengan dia, ya, seperti itu. Pemantau, kita ini memantau, kayak Bu Bika tadi memantau. Ini aktivitasnya apa saja. Selanjutnya ada manajer. Jadi di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling baik kira-kira yang mana Bapak Ibu? Teman. Yang mana? Manajer. Ya, jadi yang paling baik itu adalah manajer. Dia semua, tapi dia bukan penghukum, tidak juga penguasa, teman, tapi dia manajer. Dia ada penjelasan. Dia sebagai manajer. Nah, motivasi perilaku manusia sebagai untuk menerapkan disiplin tadi, biar anaknya tidak bolos, biar tidak apa, semuanya biar dia melakukan disiplin positif. Tadi ada 3 yang Bunda bilang tadi, ada 2 ya, maaf. Ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yaitu motivasi ada di dalam diri dia, ada yang berada di luar diri dia. Misalnya dia datang tidak terlambat. Kenapa kamu datang tidak terlambat? Saya Bu, biar tidak kena hukum. Itu 1. Yang kedua, kenapa kamu tidak datang terlambat, di datang tepat waktu? Karena saya ingin dapat penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, kenapa kamu datangnya cepat atau tidak terlambat? Karena menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Tapi yang paling baik yang mana di antara 2?
Yang mana? Intrinsik. Yang kita harapkan siswa kita punya motivasi melakukan disiplin positif adalah yang kedua, yaitu dari dalam diri dia. Kenapa kamu ngerjain PR? Biar kami dapat hadiah, Bu. Biar kami. Nah, jadi dia punya motivasi dalam diri dia, yaitu intrinsik, yaitu di dalam diri dia. Dia menghargai diri dia sendiri, menghargai waktu, nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini juga yang harus kita gerakkan kepada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Ini ada disiplin positif tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang sudah lulus sarjana PMM, ada yang ngambil ini kemarin? Ada ya, yang sarjana PMM ini apa sih beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana. Maka tadi kalau dia terlambat, kalau dia tidak mengumpul tugas, tiba-tiba kita kasih hukuman, sanksi. Nah, itu hukuman. Terus bersifat satu arah, hanya datang dari kita. Berupa hukumannya fisik biasanya ya. Nah, seperti itu. Terus konsekuensi yang mana? Yang kita buat kayak di kelas gitu, Nana. Apa kesepakatan kelas. Jadi itu adalah bentuk dari konsekuensi. Nah, semacam tata tertib sekolah, itu konsekuensi. Kalau dia membawa alat-alat senjata tajam, dia dapat sanksi apa? Itu konsekuensi. Nah, yang paling baik yang mana? Kita melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi guru bagi murid memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengadakan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita sudah sering ya, ini sebagai guru mata pelajaran. Jadi manajer itu bukan harus jadi seorang kepala sekolah ya. Kita sebagai guru mata pelajaran itu kita manajerial. Kita memanage diri kita sendiri sebagai manajer. Jadi kita yang mengatur semua kegiatan-kegiatan yang ada di kelas, itu manajer. Jadi kita mengatur juga proses kalau ada anak yang bermasalah seperti itu. Alhamdulillah. Berarti itulah yang dari sekian banyak diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yang harusnya ada ya. Kayaknya ada, cuman belum dikenali bagaimana proses budaya positif itu tertera. Kesepakatan kelas sudah ada, peraturan sudah ada, tinggal kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Itu saja. Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang sekilas sangat singkat sekali saya sampaikan, ada yang lengket lah di kepalanya. Boleh refleksinya apa yang kira-kira dari sekian banyak materi, ada enggak yang masih teringat Bapak Ibu? Mengantuk. Oh, Bapak jawab. Assalamualaikum. Terima kasih lah Linda. Baik, terima kasih. Dari disiplin positif yang dipaparkan ini refleksi ya. Dari paparan disiplin positif yang dipaparkan, saya menjadi paham bahwa disiplin itu tidak berarti menghukum. Jadi disiplin itu bisa juga kebijakan yang dibuat, aturan yang dibuat bersama-sama. Jadi tidak ada yang menyakiti juga, karena hukum itu lebih menyakiti. Jadi refleksi saya sendiri mungkin akan mungkin harus memperbaiki bagaimana menyikapi sikap bagi anak-anak yang butuh perhatian tanda kutip lebih dari kita. Nah, itu refleksi untuk saya sendiri. Ternyata disiplin itu bukan menghukum. Terima kasih Bu Indah, boleh di-upload dulu Bu Indahnya, luar biasa ya. Jadi disiplin yang selama ini ya sama dengan Bunda juga, ibu saya disiplin itu segala sesuatu yang ditaatin ya, tapi harus melibatkan muridnya, ada kesepakatan. Jadi nilai-nilai dari disiplin itu banyak sekali yang mau kita tanamkan, bukan hanya hadir tepat waktu, tapi banyak yang tadi sudah disampaikan. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, dicukupkan saja dulu kegiatan diseminasi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu mendapat manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini.
Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Diakhiri dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu hebat, hari ini kita bertemu lagi masih dalam pembelajaran informatika. Terakhir kemarin kita bahas tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ibu mau buat kesepakatan kelas dulu agar kesepakatan kelas yang kita
Ya.